ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, di video tadi adalah terkait dengan reformasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang materi reformasi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Wendy Febiansyah dari kelas 12D. Nah, baik, apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan drastis seperti di bidang hukum, politik, dan agama di dalam masyarakat ataupun negara. Di Indonesia sendiri, hal tersebut merujuk pada tahun 1990-an, di mana tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, resmi mengundurkan dirinya di hadapan Mahkamah Agung atau MA. Nah, sesuai dengan pasal 8 UUD NRI, B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden resmi dilantik sebagai presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Pak Soeharto. Nah, pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden tidak berjalan mulus. Masyarakat melakukan demonstrasi atas penolakannya. Demonstrasi berpendapat bahwa Presiden Soeharto dan B.J. Habibie adalah sepaket, yaitu presiden dan wakil presiden. Jadi jika presidennya turun, wakil presiden juga harus turun. Nah, pada awal kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia sedang mengalami krisis di berbagai bidang. Maka pada langkah awalnya, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet reformasi yang berisikan 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. Tugas dari kabinet reformasi ini adalah untuk memperbaiki sistem politik, hukum, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agnes Aldati Devi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kebijakan pendidikan pada masa reformasi. Pada masa reformasi, terjadi banyak perubahan kebijakan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kualitas sumber daya manusia. Pada awal reformasi diberlakukan, kurikulum 1997 sebagai penyempurnaan kurikulum 1994. Pada masa Presiden B.J. Habibie, program wajib belajar 9 tahun dilanjutkan dan dikembangkan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran pendidikan ditetapkan minimal 20% serta dijalankan program BOS dan wajib belajar 12 tahun. Pada masa Presiden Joko Widodo, diluncurkan KIM Kartu Indonesia Pintar untuk membantu siswa kurang mampu dan memperkuat karakter pendidikan. Perkenalkan, nama saya Viola Julifa, saya berasal dari kelas 12D. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, dampak kebijakan pendidikan pada masa reformasi. Sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa, pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan pada masa reformasi membawa dampak luas bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. A. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan naskah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi pada masa kini, pesantren, Ma'had Ali, Raudatul Athal, atau Taman Kanak-kanak dan Majelis Ta'lim termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintah melakukan reformasi penyelenggaraan pendidikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 U 2002 Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Konteks Nasional. Perkenalkan, nama saya Mardian Alweng, saya berasal dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama saya, yaitu
C. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan mengenai peningkatan anggaran pendidikan terlihat dari ditetapkannya anggaran pendidikan 20% dari APBN. Dengan peningkatan anggaran tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. D. Pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum mendorong munculnya beberapa kebijakan di bidang pendidikan, seperti manajemen berbasis sekolah, serta rencana implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berorientasi pada pelayanan berkualitas dan memuaskan. Oleh karena itu, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Perkenalkan, nama saya Christian Alberto Wawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sertifikasi tenaga pendidik. Pemerintah mendukung kebijakan sertifikasi tenaga pendidik melalui program seperti kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial meningkat. Program wajib belajar 12 tahun. Setiap anak wajib mengikuti program wajib minimal 12 tahun seperti SD, SMP, SMA. Program ini meningkatkan aksesibilitas pendidik dan memberi kesempatan yang lebih besar agar anak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Seterusnya, ada peningkatan akses pendidikan. Banyak program, beasiswa, dan bantuan keuangan yang diberikan untuk siswa yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi, seperti bantuan siswa miskin, kartu Indonesia Pintar, dan lain-lainnya. Sekian.